ada di rumah, penonton yang ada di studio, senang sekali di hari Sabtu ini kembali lagi. Kamu siapa? Saya Bayu Oktara. Ibu siapa? Saya siapa? Lo lupa namanya. Saya siapa? Saya Revita Eji kembali menjumpai Anda tentunya dalam gaya hidup masa depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Gitu dong. Yang di hadapan saya di baris depan ini semua adalah perempuan-perempuan. Ini saya yakin perempuan-perempuan dari wajah-wajahnya adalah perempuan-perempuan yang pandai mengatur keuangan dalam rumah tangga. Aku senang teman-teman aku. Tapi aku mau nanya sama kamu ya, Bay. Menurut Bayu nih, pandangan dari seorang laki-laki mewakili laki-laki yang lain lah, pria-pria yang lainnya. Ya. Soal perempuan yang mengatur keuangan, itu gimana kalau pandangan kamu nih? Aduh, ini Perempuan-perempuan dalam mengatur keuangan, nah itu. kalau aku jawab jujur kamu jangan ngambek Ya ya. enggak lah, aku santai kok orangnya. Bener ya? Iya. Kalau menurut aku perempuan itu ya kurang dalam mengatur keuangan. Termasuk dalam hal investasi, dalam hal tabungan, dalam hal belanja. Itu pengetahuan masalah keuangan tuh agak kurang. Masa sih? Iya. Ya sekarang gini ya, ini dia nih sebenarnya. Kalau mungkin Bayu beranggapan bahwa banyak perempuan-perempuan belum terlalu paham. Tapi sebenarnya dengan hadirnya acara Gaya Hidup Masa Depan kan tujuannya adalah membuat perempuan-perempuan juga semakin paham. Dan yang gini, jadi yang belum tahu, dari yang belum melek jadi melek. Dari yang sudah melek dan sudah tahu jadi semakin paham mengenai keuangan. Ini ada satu teman saya nih, kenapa saya tadi nanya itu ke kamu? Karena yang saya tahu tuh teman saya cukup paham dalam hal mengatur keuangan rumah tangganya. Tapi yang pasti dia sih ingin semakin tahu banyak lagi nih. Makanya langsung saja kita undang sahabat saya, Mona Ratulio. Hai Mona. Hai Mon, silakan duduk. Apa kabar? Hai, Nih. kabar. Duduk Mona, kita mau nanya dulu nih. Ini kan Mona kan sebenarnya sudah paham soal keuangan ya kan. Kita suka sharing-sharing juga. Tapi sebenarnya kamu sendiri di rumah nih ya dalam hal di mengatur keuangan dalam rumah tangga. Indra memberikan kepercayaan 100% ke kamu atau bagaimana sih sistemnya? Nah itu dia Anji, jadi paham itu kan ada prosesnya ya, Iya. nggak tiba-tiba langsung paham. Dulu juga mengalami tuh kehebohan dalam rumah tangga urusan keuangan gini. Pasti semua keluarga ngalamin kan? Iya. Karena suami pengen, kalau suamiku kan ya biasalah pengennya menteri keuangannya kita nih istrinya Iya. gitu. Terus nanti begitu nggak becus nanganinnya, terus akhirnya jadi karena kitanya jadi yang bertanggung jawab. Terus gimana sih kemarin kan mesti begini, Iya. begini. Padahal kita sendiri sih aslinya nggak tahu apa-apa gitu. Akhirnya melek bahwa oh ngurus kayak ginian nih butuh ilmu juga gitu kan, butuh informasinya juga nih mesti diapain apa segala macam. Begitu dapat informasinya mulai deh pertengkaran dipercaya. dalam rumah tangga sudah sedikit berkurang. Banyak sih bukan sedikit ya. Terus kita juga jadinya tahu bahwa ngurusin keuangan tuh bukan cuma split-split uang belanja aja ya nggak Iya, sih? iya, Banyak iya. banget ternyata PR-nya. Mulai dari investasi, asuransi, Nah, lalu tuh, mempersiapkan dana tuh. pensiun, dana pendidikan anak, belum lagi mengatur kebutuhan rumah tangga. Suami kan pria-pria punya tahu beres, ya kan? Sembarang. Langsung gitu, tapi nanti betul-betul. Nggak gitu. Emang aku mau nanya sama kamu yang mengatur keuangan yang menjadi menteri keuangan itu siapa? Kamu sendiri atau istri kamu? Ya istri aku sih. Dan apakah kamu memberikan petunjuk atau kamu hanya terserah kamu, tapi kalau salah saya marahin? Aku memberikan kebebasan dan kepercayaan. Jadi Kalau biarin. salah? Itu sebenarnya modus tuh. Tapi kalau salah? Kalau salah aku komplain. Kenapa ini? Tuh kan pemirsa. Dan dia memilih sesuatu juga terserah pilihannya dia. Jadi kalau misalnya salah kan pilihan kamu. Oh, yang begini. Enggak gitu. Tapi emang aku percayain istri untuk mengatur keuangan. Nah, kamu sendiri kalau untuk soal investasi gimana tuh? Indra mempercayain ke kamu atau dia yang megang? Memilihnya ya. Enggak sih sebenarnya kalau urusan investasi udah mulai yang jelimet-jelimet tuh ya, bukan cuma sekedar uang belanja dan bayar uang sekolah anak atau uang listrik. Iya. Itu udah mulai kita mesti obrolin berdua, prioritasin yang mana segala macam. Tapi ujung-ujungnya nanti aku juga yang ngejalanin investasinya kan. Kan sekarang banyak sekali yang bilang bahwa walaupun istri tidak bekerja, tapi memang istri itu adalah kayak decision maker, ya nggak sih Mona? Nah tapi kalau buat Mona sendiri nih, mana sih yang paling berat dalam mengelola keuangan rumah tangga? Di bagian mananya loh Mon? Biasanya di bagian Angie telepon ngajak liburan gitu. Iya. Menurut saya di bagian nahan uang supaya nggak keluar itu yang paling susah. Tapi Iya sih. itu kan sebenarnya ada juga kalau kita sudah well prepared. Aku jadi nggak enak. Ya kamu sih nelfon orang mulu. Ngajakin dia liburan. Jadi sebenarnya gini, kan emang ada yang namanya dana liburan. Itu juga masuk dalam perencanaan juga kan ya. Iya dong please mau bilang iya. Gitu. Perencanaan 2 hari sebelumnya adalah. Tadi tuh sebenarnya walaupun terdengar seperti joke, memang aslinya begitu gitu. Kadang-kadang ada yang udah kita rencanain gitu ya. Tapi yang paling susah kan konsistennya. Ya nggak sih? Benar. Kita udah
dana masuk sekian, terus di split nabung ini segala macam, asuransi apa segala macam. Cuma kan konsisten untuk berinvestasinya gitu, konsisten untuk nabungnya, konsisten untuk asuransinya segala macam, itu yang jadi susah akhirnya itunya gitu. Walaupun udah punya ilmu, niat juga jadi satu hal yang penting. Betul Jadi sekali. perempuan tuh berarti bener-bener harus apa ya, harus pinter untuk urusan keuangan ya. Kita juga harus mengupgrade diri, pengetahuan seputar keuangan pun juga harus kita ketahui lebih dalam, ya kan? Nah ini dia nih, bagi Anda nih yang tentunya ingin tahu lebih dalam lagi, Anda para menteri-menteri keuangan yang ada di rumah tangga, jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih tuntas lagi tentunya dalam Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Berapa yang harus kita sisihkan untuk kebutuhan dasar dulu, yaitu kebutuhan sehari-hari, untuk anak-anak, sekolah, dan segala macam. Kan sehari-hari mereka perlu uang jajan, mereka perlu uang buku, dan segala macam. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang butuh, mana yang ingin. Dipersembahkan oleh